proses kematangan ini udah ada di Bunda nih sampai kemarin pas lagi sakit atau apa Sakit. tuh? Aku lihat ada sungkeman sama mantan mertua. Oh. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah's gift. There's only love looms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, happy banget deh tutur kata kembali lagi ya setelah agak lumayan lama off-nya. Nah, hari ini aku kedatangan tamu yang spesial banget. Ini apa ya, bisa dibilang kiblat aku di masa tua nanti ya. Ya siapa sih yang nggak pengen? Udah umur sekarang berapa, Bun? 46. 46. Badan masih segini. Ini lebih kurus daripada yang terakhir kita ketemu ya. Iya, Tapi gimana Bunda, kabarnya kemarin habis operasi? Iya, baik. Cuman kalau lagi bekas lukanya aja, kalau ditekan masih sakit kan baru sebulan. Masya Allah. Tapi kemarin tuh empedu ya kalau nggak salah ya? Kantong empedu diangkat ya. Apa udah Bersama aman? batu-batunya. Udah aman, ya? insya Allah aman. Alhamdulillah. Kita doain ya mudah-mudahan Bunda sehat terus. Habis ini nggak ada sakit-sakitan lagi ya. Pokoknya Amin. sehat walafiat. Nah, insya Allah nih hari ini bakal makin spesial lagi karena di episode kali ini aku hadir bersama dengan MS Glow dengan campaign semangat untuk membangun kesadaran masyarakat tentang manfaat mencintai diri sendiri dan menyebarkan kebaikan yang bersinar kepada sesama. Setelah sukses dengan batch pertama, MS Glow pun siap membuat kembali menebar kebaikan yang bersinar dengan menghadirkan program berkah kejutan umroh MS Glow Batch 2. Wow. Nah, ini tuh cukup dengan kalian membeli produk MS Glow apa aja melalui seller resmi MS Glow yang bisa kalian cek di www.msglowid.com. Kamu berkesempatan untuk bisa berangkat umroh atau bisa memberangkatkan orang yang kamu sayang secara gratis. Program berkah kejutan umroh MS Glow Batch 2 ini dibuka sampai dengan tanggal 21 Juni 2022. Untuk info lebih lengkap, kalian langsung aja cek ke official account MS Glow. Kalian langsung aja follow di @msglowbeauty. Nah, tapi hati-hati ya guys. Kadang-kadang nih suka ada yang memanfaatkan keadaan, hati-hati scam, hati-hati penipuannya. Jadi kalian harus benar-benar teliti banget. Oke, Bunda, Masya Allah. Bunda kangen umroh juga nggak? Iya dong. Masya Allah ya. Alhamdulillah Terakhir umroh selalu. kapan, Bun? Aku terakhir umroh itu pas mau pandemi ya. Pas mau pandemi. Jadi bulan kalau nggak salah setelah haji selesai itu aku dapat kesempatan. Biasanya kan setelah haji kan setelah bulan kemudian baru dibukakan untuk umum. Di antara itu aku berangkat. Habis itu pandemi udah. Tapi alhamdulillah ya masih Allah kasih kesempatan bisa umroh dulu. Abis itu kita sama-sama dikasih ujian satu dunia. Iya. Tapi alhamdulillah banget. Nah, Bunda kan kemarin juga habis dapat ujian lagi nih, sakit dikasih ya dicabut kenikmatannya sementara masalah empedu ya tadi kesehatannya ya. Nah, itu gimana sih Bun? Ada nggak sesuatu yang bikin Bunda akhirnya kemarin pas dikasih sakit itu akhirnya membuat motivasi Bunda lagi ke depannya untuk hidup bisa lebih sehat lagi atau menjadi teguran untuk Bunda itu gimana? Ya, sebenarnya jadi memang penyakit ini sebenarnya aku udah dari tahun 2012. Ya. Nah, pas itu aku udah mengalami kolik lama perut juga ya? lama. Terus habis itu aku 2016 baru periksa ke dokter yang kemarin ngoperasi aku. Terus dia udah nemuin tuh, kamu ada batu empedu loh, lebih baik diangkat. Terus aku kan ya namanya belum ada pengetahuan tentang apa sih kantong empedu. Akhirnya aku kabur dari dokter. Dok, mendingan aku terapi apel dulu deh dok gitu kan ya. Udah habis itu kemarin sempet aku sebenarnya bukan sakit kantong empedu. Jadi sempat mengalami sakit di kerongkongan. Terus orang-orang bilang katanya aku GERD. Iya, biasanya gitu. Gejalanya mirip GERD. Terus kemudian aku ke dokterku yang dokterku yang lama itu, Dokter Chang. Habis itu dokter iseng ngecek lagi empedunya. Lah ini makin gede loh, batu-batu kamu makin banyak gitu. Kenapa nggak diangkat aja sih gitu. Terus akhirnya aku endoskopi, ternyata aku bukan GERD tapi radang esofagus. Nah abis itu dokter bilang angkat ya jangan lupa. Nah aku tanya suamiku, sebenarnya aku tuh nggak mau diangkat sebenarnya. Terus aku tanya suamiku, Hani ini aku harus disuruh operasi sama dokter gimana?
Terus Mas Irwan bilang, gimana mau tanya second opinion? Gitu. Terus dia tanya-tanya ke nggak tahu di mana gitu. Terus dia tiba-tiba nyuruh untuk better remove, lebih baik diangkat. Karena aku juga udah tanya ke dokter-dokter temennya dia bahwa ini udah krusial gitu loh. Aduh, disuruh angkat nih. Padahal kan males ya gitu loh. Abis itu akhirnya aku agak pending. Harusnya begitu ketahuan harusnya kan segera diangkat ya. Tapi aku agak pending sebulan kemudian baru angkat gitu loh. Tapi alhamdulillah setelah diangkat ternyata aku baru tahu bahwa kantong empeduku tuh udah gede banget gitu loh. Harusnya kan kalau alhamdulillah aku nggak ngalamin Gejala-gejala gimana apapun. gitu ya? Jadi benar-benar yang alhamdulillah begitu aku ngeliat sendiri kantong empedunya gede, bengkak dan batunya udah banyak. Itu akhirnya alhamdulillah aku dipaksa suamiku, bukan dipaksa sih, dipush untuk Iya, iya. angkat kantong empedu. Dan ternyata sekarang setelah aku sebulan ini ternyata makannya juga nggak ada. Oke, 2 minggu pertama pantangannya emang harus nggak boleh makan lemak. Tapi setelah sekarang makan daging udah bisa, makan santan udah bisa. Jadi udah Biasa. normal aja gitu. Iya, iya, iya. Cuman nggak boleh berlebihan. Oke. Nah ini yang bikin agak terlihat lebih langsing lagi juga ya karena jaga makan kemarin. Sebenarnya nggak. Jadi 3 bulan sebelum aku operasi, aku memang sengaja pengen turunin berat badan. Oh, oke. Nah, pas kemarin operasi kan harus jaga makanan nih. Sempet terlalu kurus tuh. Aku naikin lagi karena aku nggak mau terlalu kelihatan tua di usia tua ya. Kalau mungkin zaman kita masih 20-an sekian atau belasan, berat badan kurus banget tuh masih bagus lah. Tapi kalau sekarang udah umur 40 tahun ke atas, 46 lagi, itu udah harus lebih padat dikit lah gitu. Kapan ya gue bisa bilang sama diri gue pengen deh naikin berat badan guys tadi. Jadi oke. Nah itu salah satu rahasianya ya, Bunda tetap terlihat cantik, awet muda. Salah satu itu mungkin kalau udah umurnya agak 40 ke atas dikit harus tahu ya. Harus berat badan tahu, yang pas. Jadi nggak harus selalu kurus itu menjadi patokan untuk kita terlihat seger ya Bun ya, berarti ya, terlihat bagus gitu. Ada teman-teman yang mereka pengen kurus saat mereka waktu ABG. Jadi berat badannya pada saat mereka masih 20-an tuh misalnya 50 gitu. Nah mereka memaksa berat badannya harus 50. Tapi menurut aku mukanya tuh kayak celong-celong kayak turun semua gitu loh. Jadi buat aku ngapain sih maksain harus kelihatan kurus, kelihatan harus body bajunya S, tapi mukanya kayak nggak segar gitu kan. Jadi kalau aku mau lebih M aja. M to L nggak apa-apa deh. Yang penting tuh orang lihat seger gitu loh. Bukan yang Masih terlihat rayut. berbinar gitu kan sekarang kan Masya Allah. Nah iya makanya nih kan Bunda sekarang di umur 46 udah panjang ya perjalanan hidupnya, nikah umur 20. Terus waktu itu maaf berpisah di umur Pisah di tahun 2006 ya. itu Tapi baru pengadilannya 2007, resmi pengadilan pertama 2008. itu cukup panjang ya Bun ya? Ya. Cukup panjang proses pendewasaan diri sampai akhirnya didewasakan dengan keadaan. Betul ya, yang namanya juga kehidupan pasti setiap kejadian pasti kan adalah mendewasakan manusia kan. Benar-benar. Nah itu akhirnya Bunda bisa sampai di tahap ini bisa aku ngelihat nih aku sebagai apa ya sebagai followers deh gitu ya sebagai followers ngelihat perjalanan Bunda dari dulu tuh bikin aku amazed dengan kesabarannya dengan ketangguhannya karena aku mungkin waktu awal nikah aku kan umurnya juga sama nih kayak Bunda 19-20 iya. Kondisi mental pun masih belum stabil gitu kan masih meluap-luap. Nah Bunda bisa ada nggak sih tips buat kita tuh bisa melewati proses ya bahwasannya masalah itu pasti akan kita hadapi dan tapi bagaimana kita menghadapinya gitu Bun? Yang pasti masalah ya nggak boleh, jangan lari. Jangan lari, ya harus dihadapin. Memang kadang-kadang nggak semua orang bisa langsung dengan cepat bisa kayak bisa kena masalah gitu ya. Ada orang yang memang tiba-tiba secara logika langsung bisa critical thinkingnya, pikiran analisanya bisa langsung bermain. Tapi kan pada saat kita masih kecil itu kan masih belum terlalu terlatih untuk menghadapi itu. Tapi paling enggak dengan adanya masalah, artinya mungkin kita dilatih untuk menghadapi itu dan akhirnya kita harus harus menghadapinya. Walaupun misalnya let's say gini, aku belum sanggup untuk menghadapinya. Ya udah seminggu pikirin dulu sampai dapat jawabannya baru hadepin. Nah, kalau seumur-umur kita kan kebanyakan kabur-kaburan tuh. Gitu. Seumur-umur sampai umur hampir 30 lah masih banyak yang kabur kan gitu. Oke, berarti aku udah aman nih.
31. 32 deh. Karena umur 20 itu kan masih egonya masih Bener, tinggi, emosinya bener. masih tinggi ya kan, arogansinya masih tinggi ya kan. Artinya sebenarnya ya mungkin viewers kita saat ini nih banyak yang nikah di usia muda ya, 20 juga. Jadi semuanya itu bagian dari perjalanan. Iya, pendewasaan apalagi umur kehidupan 20 ke kita ya. 30 kan biasanya duitnya udah mulai naik nih kan. Nah, mulai naik kadang-kadang berubah semua tuh kan. Nah, itu yang harus di apa ya? Harus dimatangkan lah, Tapi harus. ada nggak tips Bunda nih misalnya supaya kita lebih cepat cepat berubah? Karena mungkin ada karakter-karakter di diri kita tuh yang kita tahu ini nggak karakter ini yang bikin akhirnya jadi sumbu-sumbu nggak harus sama suami juga gitu, tapi mungkin sama pertemanan, sama orang tua gitu. Itu yang bisa sebenarnya kita rubah tuh gimana tuh? Ya kalau aku dulu banyak berbicara dengan orang-orang yang sudah dewasa. Sehingga pada saat kita terjadi sesuatu, mereka tuh aku pasti temuin orang-orang yang udah matang-matang nih, yang udah wise-nya, wisdom-nya udah ada lah gitu loh. Iya. Aku ada kejadian gini-gini, menurut kalian gimana? Ya kamu mesti begini. Di umur muda, nggak mau ngapain begini gitu kan. Tapi ternyata omongan mereka tuh benar, cuma kita aja masih ego kan, masih pengen maunya kita yang menang ya kan gitu. Tapi ya itu tadi harus bertemu dengan orang-orang yang sudah matang secara dewasa, apakah itu orang tua, apakah itu keluarga, apakah itu sahabat yang udah matang. Kebetulan teman-temanku waktu itu udah pada dewasa semua sih. Mungkin beda umurnya 10 tahun ke atas lah gitu. Teman-temanku, jadi mereka selalu ngasih tahu aku begini begitu gitu. Bahkan mungkin juga aku waktu itu juga banyak bertemu dengan penasihat spiritual. Bukan dukun ya, spiritual lebih orang-orang yang spirit apa sih? Iya, yang Gitu. bisa memberitahu dari Sisi- sisi ketenangan hati. Iya, gitulah, Ya, gitu. ya, Masya Allah. Nah ini kan bicara artinya kedewasaan ini harus kita pupuk ya, dengan cara salah satunya tips tadi Bunda, kita banyakin ngobrol sama yang pemikirannya jauh lebih matang. Nah ini kayak aku lihat proses kematangan ini udah ada di Bunda nih sampai kemarin pas lagi sakit atau apa Sakit. tuh, aku lihat ada sungkeman sama mantan mertua. Oh, bukan sungkeman sih. Kebetulan ketemu di tempat launching albumnya Dul Jailani Qadir kan. Oke. Terus Al, Bunda itu ada yang mamah gitu ya. Ya udah aku sapa aja kan gitu kan. Ya namanya kan kalau dibilang beliau adalah mantan mertua, kalau kita bilang mantan, kalau bahasa mertua iya. Tapi kan kalau dalam Islam tuh kan Nggak ada ya. itu adalah masih mahramnya kita gitu loh. Masih tetap kalau ya mahram lah. Mahram itu apa artinya ya? Wali. Kayak Apa itu mahram itu? definisi secara bahasa apa Kalau ya? kita mau ibaratnya mau ganti baju di depan mertua masih mahramnya lah gitu loh Karena kan. nggak ada mantan mertua, maksudnya karena kita ya tetap menjadi orang tua kita gitu. Ya karena kita pernah bercampur dengan anaknya. Iya. Gitu. Walaupun sudah berpisah ya. Oh, Masya gitu. Allah banget ya. Nah ini adalah puncak dari kedewasaan seseorang tuh. Berarti artinya Bunda tuh sebenarnya sudah bisa move on tanpa, kalau belum bisa move on tuh malah kayaknya nggak akan bisa selegowo itu ya. Ya ibaratnya kan aku sekarang kehidupan udah bahagia ya kan. Ngapain sih Masya kalau Allah. tapi nggak usah gitu. Mungkin kalau zaman dulu juga aku ketemu mertua itu masih tetap baik Ya, gitu. Masya Allah. Karena aku tidak pernah menganggap orang tua tuh ex orang tua, nggak pernah, tapi itu tetap bagian daripada kita pernah. Bahkan misalnya kayak misalnya aku masih tetap mendoakan mertua yang sudah nggak ada gitu. Masih mendoakan. Nah ini kan kalau kita flashback gitu ya, kalau sekarang anak-anak udah pada gede ya, Iya. alhamdulillah. Kalau kemarin itu waktu anak-anak masih kecil, prosesnya juga yang kita tahu itu bukanlah proses yang mudah ya untuk berkomunikasi sama anak-anak, sampai apalagi ya kita sebagai ibu pasti pengennya yang terbaik untuk anak, pengen ikut mendidik juga. Nah itu gimana Bunda ngadepin masa-masa pada saat itu gitu? Dulu tuh aku sering banget dipanggil sama guru-guru sekolahnya anak-anak. Terus setiap aku ditanya, "Bu, ini anaknya nggak masuk sekolah ini." So aku bilang, "Loh kenapa nggak dipanggil? Kok dipanggil saya? Saya kan nggak satu rumah sama mereka dan saya nggak ada kontak." Aku bilang gitu. Ya soalnya perwakilan yang dari rumah sana nggak pernah datang, jadi ibu aja yang ngasih tahu. Aduh gimana ngasih taunya ini gitu. Tiba-tiba aku dikasih suatu saat Al-Ghazali lucu banget. Gitu. Kalau nggak salah SMP apa SMA ya, SMA atau SMP lupa aku. Tiba-tiba dipanggil aku sama sekolah gitu, "Bu, ini anaknya nggak ngerjain PR dan harus dikumpulkan 2 hari lagi. Berapa banyak PR-nya?" "Banyak, Bu. Mungkin 30-an ada kali gitu." Hah? Udah akhirnya aku pulang.
Karena tugas-tugasnya sini aku bawa ya kan, aku kerjain sama asistenku di rumah, aku kerjain, aku balikin. Yang penting anak gue lulus deh. Padahal aku nggak ketemu juga sama anaknya, jadi aku ngerti gak sih? Aku nggak serumah, aku nggak ketemu, tapi dipanggil sama sekolah. Bisa ketemu sama sekali. Waktu itu emang waktu udah SMP SMA sudah agak bisa, cuma kan nggak enak ya, hubungannya tuh nggak enak gitu. Jadi karena anak-anak kan juga masih belum Kerja. liburan bareng juga nggak pernah ya kan, nongkrong bareng juga nggak pernah. Jadi tapi pada saat ngerjain PR-nya yang dari sekolah tuh aku yang ngerjain sama asistenku tuh banyak banget, mau matematika ini segala macam. Tapi aku peranku sebagai seorang ibu adalah walaupun nggak ketemu tapi tetap nyelesain pekerjaan sekolahnya anak gitu. Itulah ibu ya. Habis itu anaknya lulus ya udah alhamdulillah gitu aja. Masya Allah, hebat sih. Untuk menerima dengan keadaan yang ini, kalau mau egois ya gitu. Mungkin kalau itu kejadiannya sebelum kita mateng gitu ya, atau mungkin di aku deh kejadiannya gitu ya. Mungkin aku akan ya udah tanggung jawab dong, kan lo yang ngambil gitu kan. Malas lah. Mendingan kalau aku orangnya apa ada problemnya apa, solusinya apa, udah langsung diselesain gitu aja gitu. Luar biasa banget. Bunda tadi kan sempat sebelum pandemi sempat umroh ya? Sempat ya. Ada nggak sih Bun selama Bunda umroh itu pernah mengalami sesuatu yang di luar apa ya, di luar ekspektasi gitu, atau iya di luar nalar deh? Banyak, aku tuh sering. Gimana sih? Itu terjadi berkali-kali ya. Kita misalnya yang paling nggak enak adalah, bukan nggak enak sih. Waktu itu aku sempat misalnya, ini yang paling enak ya. Aku misalnya diajak sama teman-teman, Mai, kita pindah ke arah sana gitu kan ya. Tapi di depanku tuh banyak orang duduk-duduk dong. Terus teman-temanku pada mau ngelangkah ngelewatin orang-orang itu. Aku bilang, udah, gue muter aja ke situ gitu kan ya. Ntar juga ketemu lo di situ kan, soalnya deket. Ntar juga ketemu lo gitu kan. Daripada ngelangkahin orang. Daripada ngelangkahin orang. Kan jilbab lo warnanya kan merah kuning hijau, pasti gue temuin lo lah gitu loh. Gue muter tuh, mereka ngelangkahin lewat orang. Gue muter dikit aja gitu. Pas gue udah di depannya, gue ngeliat teman-teman gue kemana ya? Kok nggak ada? Akhirnya gue, Pak Ustadz jemput aku dong, aku kehilangan teman-temanku. Itu kesombongan. Artinya, udah ntar juga pasti ketemu lo di situ. Jilbab lo warna-warni gitu kan. Itu kesombongan gue, dan akhirnya gue dihajar di situ tuh. Jadi akhirnya gue kehilangan teman-teman gue. Itu gue ngerasa bahwa, kita nggak boleh ngerasa yakin, ntar juga nggak gampangin loh gitu. Terus kalau misalnya kasusnya dulu juga pernah. Dulu itu aku bawa dia tawaf sunnah, terus aku bawa ke depan pintu Ka'bah gitu. Aidul, kamu doa di sini, ini mustajab nih gitu. Terus lu bingung, ini aku mau doa apa ya? Aku udah doa semua Bunda. Udah gini deh, sambil bermain-main nih ngomong gini. Ya Allah, aku pengen banget cium Hajar Aswad gak pakai antri. Ini besok kita mau pulang, mau balik gitu loh. Terus itu udah jam 12 malam. Jam pagi subuh aku bangunin Dul ke masjid karena itu sholat subuh terakhir. Dul bangun telat nih. Waduh, kita pengen ke Hajar Aswad ya kan. Kan Dul pengen banget ke Hajar Aswad ya kan. Terus habis itu kita pergi ke masjid udah telat. Masjid udah ditutup banget. Tapi nggak tahu kenapa kita bisa tembus itu barikade penjaganya sampai berkali-kali pintu ditutup semua tuh. Kita bisa tembus sampai cium Hajar Aswad. Jadi tiba-tiba pas sampai di Ka'bah tuh orang udah mau siap-siap sholat nih. Terus tiba-tiba askar apa namanya? Askar ya Pak? Iya, askarnya. Askarnya tuh tiba-tiba ngumpul kayak bikin di pojokan Hajar Aswad tuh bikin kumpul. Terus tiba-tiba mereka bikin segitiga gitu loh. Di deket Hajar Aswad. Terus mereka tiba-tiba satu-satu kita dipanggil, you kiss. Jadi kita nggak pakai antri. Di situ Dul nangis. Dul nangis yang benar-benar yang kok bisa tiba-tiba nggak bisa cium Hajar Aswad nggak pakai antri, padahal kondisinya dari luar aja kita dari tutup tuh pagar, bukan pagar kayak apa sih, pembatas-pembatasnya, dan dijagain askarnya ya gitu loh. Dan kita bisa tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang tiba-tiba depan kita orang berantem, terus orang yang berantem ini boleh masuk, kita ngikut belakangnya. Terus di depannya lagi gitu lagi. Ada keluarga yang perempuan semua pengen sholat, cuman duduk jadi ada pagar pengen sholat di situ tuh. Iya. Udah debat, kita cuma nungguin, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa mana gitu, kayak diam aja gitu kan. Dibukain, masuk lagi kita. Jadi itu udah kayak
kalau bukan Allah nggak mungkin. Betul. Itu ya padahal dulu hanya bermain-main loh ngomongnya, apalagi serius doanya. Tapi juga banyak aku di sana yang doa-doa tuh yang langsung dijawab, banyak banget. Ngomong aja dijawab kan gitu loh. Salah satu yang tadi. Ya ngomong salah satunya tadi banyak. Ini kalau diceritain sih banyak sih. Ada 10 cerita tuh ada yang lucu-lucu lah gitu loh. Bahkan berdoa tiba-tiba tuk ada tai burung. Loh, gitu kan gitu. Kenapa tuh bisa ada kayu? Jadi aku tuh lagi kesel sama orang. Lagi bukan kesel sih, lagi bertanya karena orang ini gangguin banget. Orang ini pokoknya bikin gangguin banget lah gitu loh. So aku cuma nangis sama Allah, ya Allah ini orang maunya apa sih? Kenapa dia kok jahat banget sama aku? Kenapa dia zolim banget sama aku ya kan? Orang ini gimana sih ya Allah? Tuk tai burung. Di dia? Di aku. Oh malah. Di aku. Jadi aku nih lagi dalam keadaan kalut bertanya tentang seseorang kepada Allah. Ya Allah maksud orang ini apa sih? Kenapa kok zolim banget? Kok dia tega banget sama aku ya kan? Orang ini maunya apa sih ya Allah gitu kan? Tuk tai burung. Terus aku yang loh ada tai burung. Refleks dong, ngomong sama temen. Aku lagi wudhu gini, harus wudhu lagi nggak kena tai burung gitu kan? Kan pakai baju kena tai burung di luarnya. Iya. Aku lagi wudhu gini kalau mau sholat lagi harus. Terus dia nanya, emang lo doa apaan? Ya itu, gue tanya sama Tuhan, orang ini tuh maunya apa sih? Terus temen gue nanya, temen gue jawab gini, ya itu jawaban dari Allah. Lo kan nanya tuh orang, nah itu jawabannya. Lo pengen bersih, dia pengen ngotorin lo mulu tuh. Udah. Tapi terjadi sampai hari ini, orang yang aku maksud ini selalu bikin perkara terus sama aku. Kita udah baik-baik, dia selalu bikin perkara terus. Gitu. Jadi selalu ngotorin, padahal kita pengen bersih. Gitu. Udah bikin kita bertanya-tanya siapa. Adalah pokoknya. Jangan, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh, oh Masya Allah. Ya itulah ya kebesaran Allah, yang kadang-kadang Allah tuh cuma pengen nunjuk kebesarannya tanpa kita harus mengikuti pattern-pattern yang kita tahu gitu. Maksudnya dengan kita harus melakukan ini gitu, kita baru berharap nanti ada reward dari Allah. Tanpa itu pun kadang-kadang Allah ya pengen kasih lihat aja kebesarannya Allah gitu ya. Ya kan Allah selalu dalam kitabnya kan selalu bilang tanda-tandanya. Bacalah. Selalu ada tanda-tanda gitu kan. Wahai orang-orang yang berpikir gitu kan. Iya. Selalu orang-orang yang berpikir gitu. Ya kadang kita ditegur, juga kadang kita yang nggak mau tahu atau pura-pura nggak tahu, Nggak mau mikir belajar, atau nggak mau ngeh dengan tanda-tandanya bahwa kejadian ini adalah tanda-tandanya Allah mau ngapain nih gitu loh. Masya Allah, Gitu. Masya Allah. Nah Bunda gimana nih cerita tentang menemukan cinta yang baru dan sampai Bunda akhirnya tuh yakin lagi, oke Bismillah, aku akhirnya kayak memutuskan untuk nikah lagi. Itu Allah lagi. Masya Allah. Kita kan, aku kan doanya juga di selalu umroh itu kan doa ya kan. Aku minta suami yang begini, detail banget, panjang banget. Aku umroh tuh berkali-kali, setiap tahun pasti aku umroh ya. Selalu aku mintain pas tahun terakhir sebelum aku ketemu Mas Irwan tuh aku doa itu juga. Alhamdulillah tahun depan aku ketemu Mas Irwan dan alhamdulillah nikah gitu. Itu ya kembali lagi aku serahin ke Allah gitu. Oh memang jodoh dideketin. Ya tapi aku minta dalam arti aku mau sifatnya gini, orangnya harus begini sampai tinggi badannya segini, orangnya harus kulitnya segini, orangnya harus sifat pokoknya kemampuannya begini gitu. Itu aku detail aku sebutin. Gak apa-apa ya sebenarnya ya kayak gitu kan. Allah maha detil. Masya Allah. Gitu. Karena aku pernah berdoa kurang sedikit itu menjadi ujianku. Gitu. Jadi mendingan sekalian langsung Iya. detail gitu ya, Masya Allah. Tapi emang kadang-kadang tuh kalau aku ya gitu, ini pengalaman pribadiku juga gitu, di saat kita mulai berusaha untuk ngobrol sama Allah, mencurahkan semuanya gitu, kayak setiap saat aja gitu, melibatkan Allah di setiap langkah kita, di setiap urusan kita, di setiap apapun yang kita rasa di hati kita, itu nikmat banget ya ternyata. Itu nikmat banget. Jadi kita benar-benar ngerasa ya yang kita punya ini semuanya adalah milik Allah. Jadi kita mau minta apa-apa, mau minta hati manusia pun kita mintanya sama Allah. Dan itu ternyata wah Masya Allah banget nih. Nah Bunda yang udah Bunda punya sekarang ini kan kira-kira udah kayaknya kalau kita ya sebagai penonton nih gitu ngelihatnya semuanya Allah lagi kasih nih sama Bunda. Suami yang Masya Allah, anak-anak yang Masya Allah, terus ya harta nggak usah ditanya lah ya. Kayaknya semuanya ini lagi bener-bener dikasih gitu setelah ujian yang lama. Jadi ketika mendapatkan reward seperti ini, aku rasa itu fair ya. Iya betul. Perjalanan yang panjang gitu.
udah sampai tahap ini masih nggak sih ada yang Bunda belum ngerasa tercapai atau masih Bunda pengen kejar lagi? Kalau sekarang kan PR-nya ke anak-anak ya. Kalau aku sama hubungan rumah tangga ini kan alhamdulillah dikasih kelancaran sama Allah ya. Tapi kan ini kan PR-nya sekarang anak-anak menjelang jodohnya nih, berarti gitu kan, dan menjelang ke masa depannya mereka. Jadi aku PR-nya ke sana sih, yang aku harus bimbing mereka gitu. Jadi tapi kalau aku sama Mas Irwan sih tetap cukup dengan doa, ya Allah mudah-mudahan harmonis, tetap setia, tahu gitulah. Tapi kalau anak-anak ini yang sekarang jadi bukan beban sih, jadi kayak PR untuk sebagai ibu untuk mendoakannya. Itu aja sih yang belum tercapai gitu. Nah sekarang kan anak-anak ini udah dewasa kan, pasti Bunda juga ketemunya udah sering ya kalau sekarang semenjak kerja ya? Semenjak mereka kerja? Kalau ketemu udah lama sih gitu loh. Kan apalagi sering ke rumah kan, apalagi kita konten bareng kan, jadi ya udah normal lah sekarang. Normal. Cuman akunya yang nggak normal, dalam arti kan aku ketemu Mas Irwan 3 hari nggak sama anak-anak, baru ketemu lagi sama mereka gitu loh. Jadi tapi itu biasa, itu normal. Buat aku normal lah gitu loh. Mungkin buat orang lain agak kurang normal ya. Tapi buat aku kita nggak ada masalah untuk itu gitu. Ya kan yang penting kita yang ngejalan. Iya betul gitu. Jadi ya buat aku anak-anak sekarang sih happy ya gitu loh. Tinggal ya cariin pekerjaan yang bagus ya kan, cariin kalau misalnya kadang-kadang mereka ada problem nih, aku selalu buka Qur'annya dong. Lihat nih, ini ada petunjuknya begini-begini nih gitu. Karena buat aku Quran tuh petunjuk banget gitu loh. Masya Allah. Jadi aku lagi ajarin mereka tuh berdiskusi langsung kepada Allah lewat kitabnya gitu. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa banget ya. Kalau aku lihat kan Bunda positive vibes banget gitu kan, selalu menebarkan auranya tuh positif gitu. Pokoknya positive thinking aja. Mau ada masalah segede apa kayaknya lempeng aja gitu. Lempeng kayak kata-kata yang tepat tuh lempeng. Bunda tuh lempeng. Lebih kayak tidak menunjukkan kesusahan kepada orang. Jadi misalnya ada problem seberat apapun, aku tuh orangnya ketawa-ketawa loh. Wah, begitu misalnya suatu saat aku cerita sama temanku sahabatku gitu. Aku kemarin ada peristiwa gini. Gila loh. Kok kemarin lo kayak ketawa-ketawa kayak gak ada masalah ya? Gitu. Itulah aku. Maksudnya kayak gitu nggak yang tiba-tiba biasanya nih gitu, kalau misalnya dikasih masalah tumpuk tapi nggak cerita, nanti once kita udah bener-bener nggak kuat meledak gitu, nggak yang gitu? Patternnya bagaimana kita berdiskusi langsung kepada Allah. Masya Allah. Jadi mungkin kalau orang lain dia harus bertemu dengan penasihat spiritual untuk membimbing, apalagi penasihat spiritual yang punya sixth sense gitu ya. Kalau aku kan nggak, dengan kitab aku selalu ngobrol. Jadi misalnya ya Allah aku lagi galau di gimana nih gini, terus kita baca aja Al-Fatihah atau apa, terus buka ya Allah kasih jawaban dari sisimu melalui petunjuk melalui ayat-ayat ini gitu ya. Terus aku buka itu jawabannya di situ. Jadi bisa ngobrol tiap hari tuh yang akhirnya nggak kayak kita nggak butuh orang lain untuk masalah ya. Kita butuh bimbingan Allah. Dikasih GPS ya, mundur, maju, kanan, kiri gitu. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ini kayaknya buat motivasi juga nih buat perempuan-perempuan di luar sana, buat aku juga yang duduk di sini untuk tetap senantiasa. Makanya tadi tipsnya salah satunya perbaiki komunikasi kita sama Allah ya, dan Betul. kita harus tetap kuat, tetap senantiasa menebarkan kebaikan yang bersinar. Karena Betul. yang aku lihat nih orang-orang yang seperti Bunda dan banyaklah teman-temanku yang lain gitu. Walaupun mungkin ada masalah sebesar apapun, tapi karena hatinya sudah diperbaiki dengan komunikasi tadi sama yang di atas, akhirnya kan hatinya diperbaiki nih. Yang keluar pun juga beda. Iya, nggak sih? positif juga. Iya, semuanya dari sini kan ya Bun ya. Kalau misalnya kita ada masalah kan pasti aura muka kita kelihatan, tapi kalau gimana caranya mungkin kita cepat-cepat bisa cari solusi dari masalah Betul. kita, yang kayak tadi Bunda bilang ya. Daripada aku bertenggelam dalam masalah itu, yang penting ada solusinya apa gitu ya. Luar biasa banget. Dan solusinya langsung dari Allah gitu. Nah, itu keren banget. Ini tuh nggak banyak loh orang yang bisa berpikiran seperti ini, karena mayoritasnya gitu Mas. Apalagi mungkin yang umur-umurnya masih labil kayak aku kemarin deh, sekarang udah meninggal. Kayak kemarin, karena aku sempat ngerasa di fase yang ya belum dewasa gitu, dewasa. Ya itu proses lah. Itu proses ya. Dan baperan, terus ada masalah itu nggak langsung, mungkin kayak cara berpikir laki-laki tuh sebenarnya lebih enak kalau lagi ada masalah tuh
Dia tahu. Iya, laki-laki tuh lebih logika. Lebih logika gitu. Kita kan lebih berperasaan. Itu Aku ada nggak, positif. kebetulan aku logika. Iya. Kalau bunda kayak gitu kayaknya. Jadi aku nggak suka bawa perasaan, mendingan Iya. ini kita problemnya apa, kita cari akar masalahnya apa, kita selesaiin, hadepin, udah gitu aja. Masya Allah, itu penting-penting. Makanya tadi salah satunya dengan banyak berkomunikasi sama Allah, terus banyak Betul. berkomunikasi sama orang-orang yang lebih Orang-orang lebih dewasa. dewasa dan lebih pintar, Iya. yang ilmunya lebih di atas kita lah gitu loh. Iya. Nah ini Bunda ada nggak sih role model dalam kehidupan Bunda yang Bunda idolakan banget nih sosok ini tuh karena dan kenapa kalau ada nih kenapa Bunda mengidolakan dia? Ibu aku sih. Ibu aku tuh orangnya mandiri banget, walaupun dia hanya sebagai ibu rumah tangga ya. Tapi dia tuh orangnya sabar banget. Terus dia bisa mengasuh anak-anaknya 6 anak ini tanpa bantuan ART lah. Bunda 6 bersaudara? 6 bersaudara. Luar biasa. Dan ibuku tuh menghadapi segala sesuatu tuh dengan tough gitu loh. Dan tapi sabar gitu ya. Tough tapi sabar. Jadi aku sampai gila ya, nyokap gua tuh hebat. Dia bisa menghadapi segala macam anak-anak yang kayak gini nih dan dengan bapakku bukan orang kaya banget. Dia pegawai negeri sipil ya. Pegawai negeri sipil kan kita tahu gaji berapa ya. Tapi dia bisa kayak bahasa Jawa itu ngerantasi kabeh. Ngerantasi kabeh itu apa ya? Bisa ngatasin aja. semuanya, gitu. Jadi nyokap gue tuh hebat gitu loh. Iya. Itu makanya yang ngedoktrin gue bahwa perempuan tuh harus mandiri, perempuan tuh harus mandiri secara finansial, nggak boleh tergantung sama laki-laki. Itu ibuku. Iya. Itu. Dan itu terjadi sama aku. Itu mental yang sebenarnya nggak apa-apa loh kita punya gitu. Walaupun Harus. kita tahu kodrat kita, tahu posisi kita lah gitu, komposisi yang pas di rumah tangga seperti apa. Tapi mental kayak gitu tuh yang penting banget sebenarnya. Jangan apa-apa ada masalah bikin kita drop. Ibuku ibu rumah tangga, tidak pernah bekerja. Jadi, tapi dia selalu bukan mendoktrin sih ya, mengajarkan anak-anaknya bahwa sebagai perempuan, apalagi anaknya 5 perempuan 1 laki. Dia selalu bilang ke anak-anak perempuannya, jangan pernah bergantung sama laki-laki. Pokoknya kalian harus mandiri. Karena ibuku juga orangnya mandiri gitu loh. Dia bisa anak-anaknya di take care sama dia semuanya tanpa bantuan bapak. Bapak kan kerja gitu kan. Terus jadi bener-bener yang ibuku bisa nganterin anaknya les. Ibuku bisa nganterin anaknya belajar kemana-mana gitu. Terus ibuku bisa nganterin ke Jakarta anaknya perlombaan apa gitu. Jadi dan masak juga jago ya kan. Bersih rumah juga jago ya kan. Jadi akhirnya anak-anaknya semuanya yang perempuan ini mandiri secara finansial. Kalau laki udah harus ya. Tapi kalau perempuan walaupun ibu itu tidak pernah bekerja, tapi dia tahu posisi, walaupun dia jagoan ibarat gitu ya. Begitu ada keputusan apa, bapak yang ngambil keputusan. Masya Allah. Jadi ibu tetap nunduk gitu. Luar biasa banget Iya, ya. gitu. Itu yang mental kayak gitu tuh yang harus perempuan punya ya. Dan aku kalau dengar cerita kayak gini, aku ingat mamanya Irwan juga. Mama Iya, Irwan gitu tuh, ya. wah luar biasa banget. Karena aku ngerasakan Allah kasih kesempatan baru sekarang ya Bun ya punya anak ya di umur Iya. yang segini. Ah. Masih unyu-unyunya gitu, anak masih baru setahun. Jadi itu pun aku ngerasain banget gimana capeknya gitu loh, gimana Iya. ada momen-momen Capek, iya, ada momen-momen yang dimana ya nggak ada yang nggak ada yang bantuin gitu, kayak misalnya lagi nggak ada babysitter atau lagi traveling, kita bener-bener ya aku doang yang ngurus sendiri. Itu luar biasa banget Iya. ya. Aku selalu inget ibu aku, inget ibu mertua aku gitu, gimana dulu mereka nggak ngurusinnya tuh anaknya 3 gitu loh, apalagi ini. Kakak aku 7. Luar biasa. Kakak aku punya anak 7. Dan di rumahnya nggak ada ART juga. Aku bilang wah sinting nih aku bilang. Ini mental-mental kayak gini nih, mental-mental orang zaman dulu tuh lebih kuat daripada mental-mental sekarang, apa katanya generasi strawberry. Ini yang harus kita rubah nih, makanya dengan sharing-sharing kayak gini mudah-mudahan mengasih kita motivasi ya. Ya sebenarnya di balik semua masalah itu bukan harus yang malah menjatuhkan kita gitu, tapi bagaimana kita bisa survive dan kita bisa belajar dari masalah ini untuk menjadiin kita orang yang lebih kuat, lebih baik lagi. ya. Ya, Masya Allah banget. Nah Bun, kalau ngomongin value, kira-kira menurut Bunda ini value apa sih yang harus ada di dalam diri seorang perempuan? Ya, yang pasti perempuan tuh harus pintar. Perempuan itu harus cerdas, pintar, harus mempunyai harga diri, dalam arti dia bisa mempertahankan kehormatan dirinya, menjaga malunya lah. Ibaratnya, apalagi kalau udah punya pasangan, dia harus bisa menjaga juga kehormatan suaminya, ya kan. Aku bilang, karena kalau ada sebuah negara terus kemudian perempuannya nggak boleh sekolah tuh miris, kasihan ya gitu loh. Karena tuh kayaknya perempuan kok jadi
nomor 2 gitu kan. Padahal perempuan tuh dengan cerdas itu kan artinya dia akan menjadi ibu-ibu yang bagus untuk mendidik anak-anak yang menjadi pemimpin Betul. umat ya kan. Jadi menurut aku perempuan tuh harus, walaupun dia ibu rumah tangga kayak ibuku, tapi dia tetap mencerdaskan dirinya dengan misalnya belajar masak kemana, belajar menjahit kemana, belajar zaman dulu ya, ini ibuku Iya. zaman dulu ya. Jadi pada akhirnya ketika dia mengajarkan anak-anaknya pun anak-anaknya jagoan semua gitu loh. Iya. Walaupun dia tidak pernah bekerja ya gitu loh. Jadi perempuan tuh harus benar-benar bisa meningkatkan kapasitas dirinya dan kemudian bisa menjaga kehormatan dirinya, ya kan? Itu sih. Ini benar-benar reminder lagi ya, reminder untuk kita, apalagi mungkin yang dengar mayoritasnya banyakkan perempuan juga sekarang. Nah itu bisa jadi reminder lagi karena value-value tadi itu sebenarnya yang harus kita nggak boleh lupain yang ada di dalam diri kita. Dan tadi aku setuju banget karena perempuan itu adalah, ibu itu adalah madrasah pertama ya untuk anak-anaknya. Gimana caranya sekarang nih aku udah bener-bener di waktu yang harus menjaga sikap, menjaga lisan Betul. di depan anakku karena udah apa yang aku ngomongin langsung diikutin. Ini baru contoh kecil kan. Mirroring ya. Nah, ini gimana nanti beberapa tahun ke depan gitu kan. Ini harus banget dimulai dari sekarang karena kalau Betul. nanti tiba-tiba aku kaget parentingnya nanti belakangan nggak bakal bisa, harus dari sekarang Harus gitu dari ya. sekarang karena kan anak-anak ini kan masih bersih. Yes. Tergantung kita bagaimana kita ngecetaknya kan gitu. Bener banget. Oke, Bun, sekarang tadi kita udah yang agak serius ya. Sekarang kita main games dikit kali ya. Ini ada games this or that. Jadi tinggal pilih yang ini atau yang itu gitu ya, Bun ya. Oke. Aku langsung sebutin, kita jawab cepet aja. Yang pertama, masak sendiri atau beli makanan di luar? Dua-duanya. Satu. Karena kurang sibuk beli di luar. Beli di luar. Oke. Kalau lagi ada waktu masak sendiri. Oke. Gitu. Nyetir Makanya selalu dua-duanya kan tadi. ya udah nggak apa, sama soalnya gue juga kayak gitu sih, tergantung Kondisi, ya. tergantung kondisi guys. Nyetir sendiri atau disupirin? Disupirin. Jalan sama suami atau sama anak-anak? Ya nggak bisa, itu pilihan yang sulit lah. Kalau bisa bareng-barengan lah. Mana ada disuruh milih gitu kan. Nunggu momen kayak gini butuh berapa tahun soalnya. Ember. Kalau bisa bareng-bareng lah, happy ya kan. Iya kan, sholat berjamaah atau sholat sendiri? Sendiri. Karena anakku laki, percuma. Gak pernah bisa jamaah juga. Kalau misalnya lagi ke umroh pasti kepisah. Bener-bener. Lagi sholat Id juga aku terpisah. Sebenarnya kan suami sama anak-anak laki semua, nggak Iya. mungkin bareng. Jadi sendiri ya udah biasa lah ya. Nah ini juga kali ya yang bikin bunda tuh jadi yang kayak tough banget gitu. Karena anaknya juga cowok semua gitu kan. Iya, umroh juga kepisah. Iya. Mandiri sekali. Mm-mm. Pantai atau gunung? Kalau bisa ada pantai dan gunung ya Kak Monaco. ada bukitnya, ada lautnya gitu kan. Keren gitu ya. Bisa ya milihnya Lake ya. Como kan ada gunung, ada laut, ada danaunya gitu kan. Keren tuh. Iya, oke. Luar negeri atau luar kota? Luar negeri. Makanan lokal atau western? Tergantung mood. Western ya, aku mending lokal sih. Lebih banyak bumbu dibanding makanan luar negeri kan kebanyakan cuma salt pepper doang, garam merica Iya. gitu kan. Simple. Tapi Special makanan lokal tuh occasion lebih lah kayak ya. gulai, lebih kayak rawon, Kalau semur makanan lebih Indonesia banyak bumbu. sukanya apa bunda? Ya gulai, semur lidah, terus kayak misalnya macam-macam sih, ada kayak apa, pindang iga, Berarti lebih padang, banyak yang kuah dan berbumbu lengkap gitu loh. bumbu medok gitu ya Ah. doyannya. Oke. Pagi atau malam? Malam. Wow, kenapa Wah, tuh? aku anak Kepo malam. deh. Karena aku dulu mantan anak studio, kerja lebih senang malam sampai pagi. Karena itu lebih tenang, Berarti lebih sampai nggak ada sekarang gangguan. morning person nggak? Sangat. Oh malah tetap bangun pagi? Iya. Morning person maksudnya bangun Iya, pagi? bangun Enggak, pagi. bangun siang. Bangun siang. Makanya aku Berarti kerja bener. mulai dari di atas jam 12 siang. Kantorku juga jam 12 siang baru masuk. Makanya hari ini kita mulainya siang juga. Betul. Dan itu suamiku udah menerima itu banget karena aku apalagi sekarang ngedit konten ya, Iya. sampai pagi dia udah tahu lah. Oke, yang penting itu, yang penting partnernya udah mengerti. Karena kalau Mengerti. enggak tuh yang satu morning person pasti ribut dulu tuh ya, weh bangun gitu kan. Iya. Tapi kalau udah ngerti Suamiku udah- morning person karena dia orang kantor kan. Iya. Oke, ibu rumah tangga atau musisi? Musisi. Wow. Sumpah ini jujur banget. Loh iya, karena Apa apa? kan kalau yang itu tadi bahwa perempuan tuh harus mandiri secara finansial. Ya.
Kan bukan berarti kita kurang ajar sama suami ya. Benar. Kayak Mas Irwan masih tetap membolehkan aku bekerja tuh bukan berarti aku mau sok-sokan jagoan bisa cari uang sendiri, enggak. Justru kita pengen supaya nggak blow on. Kedua, kalau tiba-tiba suatu saat pasangan kita meninggalkan kita untuk selama-lamanya, kita sudah siap untuk itu ya kan. Jadi dan kebetulan misalnya musisi itu kan dulu kan hobi ya kan. Jangan sampai gara-gara menikah kesenangan kita terpendam, terkubur, jangan loh. Gitu. Masya Allah. Terakhir, ini nggak mungkin banget sih dijawab, ada-ada aja pertanyaannya. Al atau Dul? Ya nggak mungkin lah. Kadang-kadang deh. Coba disuruh pilih, bapak atau ibu, ayo. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah jawabnya. Oke, Masya Allah banget ini kita dapat banyak banget motivasi, dapat banyak banget pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan yang positif bisa diambil, bisa dipraktekkan, yang kurang berkenan mungkin bisa dilupakan. Nah Yeah. itu dia tadi persembahan episode Tutur Kata dari MS Glow bareng Bunda Maya. Jangan lupa untuk selalu saksikan YouTube Desukar. YouTube masih tetap aktif ya Bun? Masih. Masih, Masya Allah, hebat. Dan aku, Bunda Maya, mohon maaf, kita pamit dulu. Terima kasih sudah menyaksikan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Thank you. Sehat-sehat selalu. Thank you tim semuanya.